Oke, untuk video selanjutnya masih persamaan ya. Ternyata ada satu soal yang sangat penting yang harus saya jelaskan ya. Di sini masih tentang persamaan logaritma, tapi bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. 3 log pangkat 2x kurang 3 log x pangkat 3 tambah 2. Kalau ada model seperti ini, berarti nanti arahnya adalah ke persamaan kuadrat ya. Itu adalah sifat yang kelima, nanti bisa dilihat. Nah, langkah-langkah mengerjakannya gampang saja ya. Jadi di sini 3 log pangkat 2x ini bisa saya tulis seperti ini. 3 log x dipangkatin 2. Nah, ingat kalau perpangkatan seperti ini x pangkat 3, maka 3-nya bisa ke depan kan? Kan ada sifat bahwa a log a pangkat n, maka bisa menjadi n kali a log a, gitu kan? Pangkatnya ke depan. Maka 3 ke depan, ini bukan x tapi kali. 3 kali 3 log x tambah 2. Nah, lalu kalau model seperti ini, sudah seperti ini, kita misalkan y, atau bisa a, bisa b, terserah ya. Y sama dengan 3 log x. Maka 3 log x ini menjadi y, sehingga menjadi y pangkat 2. Ya, 3 log x-nya diganti y pangkat 2. 3y tambah 2. Nah, kalau sudah seperti ini, baru persamaan kuadrat difaktorkan sehingga mendapat y sama dengan 2 atau y-nya 1. Nah, belum selesai. Ingat, kita sudah memisalkan bahwa y itu adalah 3 log x. Maka kita buat satu persatu. Untuk y sama dengan 2, langsung kita ganti y-nya dengan 3 log x. Berarti 3 log x sama dengan 2. Gitu. Y ini diganti 3 log x. Nah, 3 log x sama dengan, nah ini di sini adalah cara persamaan logaritma yang sifatnya nomor 1, yang bentuknya a log fx sama dengan a log p ya, yang nomor 1. Nah, sehingga menjadi 3 log x, di sini kita usahakan 2 itu menjadi 3 log, berarti 3 log 3 pangkat 2. Kenapa? Karena 3 log 3 pangkat 2, ketika 2-nya ke depan menjadi 2 kali 3 log 3. 3 log 3 kan 1. 2 kali 1 adalah tetap 2. Jadi ini dimodifikasi begitu, diubah bentuknya. Supaya apa? Supaya sama-sama 3 log, sehingga kita bisa coret 3 lognya. Lalu menghasilkan x sama dengan 3 pangkat 2 saja toh. Nah, setelah itu x-nya adalah sama dengan 9. Gitu ya. Nah, itu untuk yang y-nya sama dengan 2. Nah, sekarang untuk yang y-nya sama dengan 1. Berarti 3 log x sama dengan 1. 1 itu kan 3 log 3. Berarti ini x-nya sama dengan 3. Gitu. Nah, dia tanya nilai dari x1 kali x2. Kita sudah dapat kan? x1-nya 9, x2-nya 3. Maka 3 kali 9 adalah 27. Gitu. Nah, selanjutnya pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma juga ada beberapa syarat. Kita perhatikan basis. Kalau basisnya sama dengan 1, lebih dari 1, maka ketika ketika pertidaksamaannya lebih dari, nanti fx dan gx yang diambil juga pakai lebih dari. Tapi kalau dia punya basis pecahan atau desimal, atau dia berada di antara 0 dan 1, berarti ketika soal pertidaksamanya lebih dari, nanti fx dan gx-nya itu atau numerusnya itu ketika kita kerjakan berubah menjadi kurang dari. Perhatikan baik-baik dan ingat punya syarat. Ini syaratnya. Syarat numerusnya. Ya. Oke, nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari dua soal ini. Nah, yang pertama di sini logaritma x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 lebih dari sama dengan yang ini ya. Nah, berarti ini kok nggak ada basisnya? Bukan tidak ada. Kalau kosong seperti ini tidak tertulis, itu berarti ada 10. Sebenarnya ada 10, cuma nggak perlu ditulis kalau 10 ya. Nah, sekarang sama-sama log, berarti kita coret aja lognya, sehingga kita ambil numerusnya. Kita anggap ini fx, yang di sini gx, gitu kan? Nah, berarti kan sesuai dengan yang di sini. Kalau a log fx lebih dari a log gx, maka kita ambil fx dan gx-nya. Kalau a-nya sudah sama, basisnya sudah sama-sama a. Nah, ini kan juga kita anggap basisnya sama-sama 10. Maka di sini kita buat fx lebih dari sama dengan gx. Tandanya mengikuti soal. Sesuai dengan syaratnya. Kalau a lebih dari 1, tandanya mengikuti soal. Ya. Ini kan a-nya lebih dari 1 karena tadi 10 kan? Nah, selanjutnya kita kerjakan, kita pindahkan 4x ke ruas kiri sehingga menghasilkan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Persamaan kuadrat dapat x-nya min 2 dan x-nya 4. Setelah dapat x-nya 2 dan min 4, kita bikin uji titik.
ya, uji titik. Kenapa? Karena ini pertidaksamaan, jadi harus pakai uji titik. Kalau persamaan seperti yang tadi tidak usah. Nah, ketika diuji titik, terserah, ini misal dimasukkan 0, ya, uji titik x-nya 0, masukkan sini, nanti dapat daerahnya. Daerah yang dicari daerah positif, karena lebih dari. Berarti ini positif, positif, ini negatif. Dapat x-nya kurang dari sama dengan min 2, dan x-nya lebih dari sama dengan 4. Ini adalah persamaan 1. Nah, setelah itu kita cek numerus. Numerusnya untuk fx dan gx harus lebih dari 0. Berarti ini x kuadrat tambah 2x tambah 1 kan fx tadi nih. Itu harus lebih dari 0. Di persamaan kuadrat ya, di apa nih? Faktorkan. Dapat x-nya 1, min 1. Nah, tapi ingat, dia punya tanda terbuka. Ya, kalau ini kan tadi tertutup. Gitu. Nah, setelah itu diuji titik dapat x-nya kurang dari min 1 dan lebih dari min 1. Ini adalah persamaan kedua atau pertidaksamaan kedua. Ini tadi yang pertama, ini yang kedua ya. Nah, yang ketiga atau syarat numerus yang kedua, berarti kan yang ini gx juga harus lebih dari 0. 4x lebih dari min 9, jadi x-nya adalah lebih dari min 9 per 4. Nah, bikin uji titik juga, sehingga nanti diiris ya, irisan antara pertidaksamaan 1, 2, dan 3 ini ya, itu kita iris, gambar yang baik, yang bagus, dapat himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x itu kurang dari sama dengan min 2 dan lebih dari min 9 per 4. Perhatikan tanda ya, atau x lebih dari sama dengan 4, x anggota bilangan real gitu. Jangan lupa untuk syarat numerus ya. Nah, setelah itu yang nomor B ya. Oke, ini yang nomor B ya. Soalnya sepertiga, ini tadi ada salah tulis ya. Harusnya ini kurang. Oke. Soalnya adalah sepertiga log x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 kurang dari min 2. Nah, di sini basisnya kita lihat sepertiga. Berarti dia berada di A kurang dari 1 dan lebih dari 0 ya. Syarat yang kedua. Nah, tandanya harus dibalik toh ketika kita mengerjakan. Nah, karena sepertiga log, ini masih kurang dari ya, kurang dari. Kita usahakan min 2 ini juga jadi sepertiga log. Maka sepertiga log sepertiga pangkat min 2. Kenapa? Supaya min 2 kalau ke depan kan sepertiga log sepertiga itu 1. Nah, sehingga sama-sama sepertiga log kita bisa ambil ini anggap fx ya, ini gx. Jadi kita bisa ambil x kuadrat kurang 2x tambah 1 lebih dari 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena sepertiga dipangkatin min 2 itu sama seperti 3 pangkat 2 per 1 pangkat 2. Pindah tempat, terus dia punya pangkat jadi positif, begitu. Nah, ingat, tandanya harus berubah. Kenapa? Karena basisnya berada di antara ini, yang syarat nomor 2. Toh? Nah, setelah itu dikerjakan, dapat x-nya min 4 dan 2. Ya, bikin titik uji seperti ini. Nanti dapat x-nya kurang dari min 4 dan x-nya lebih dari 4. Ini adalah persamaan 1. Nah, syaratnya, kebetulan numerusnya hanya ini yang harus dibikin syarat. Lebih dari 0, difaktorkan ya. Nanti dapat x kurang 1 pangkat 2 atau x kurang 1 kali x kurang 1. Dapat x-nya 1, positif 1 ya. Titik uji, nanti dapatnya seperti ini. Daerah positif-positif semua. Ambil titik uji misal, jadi gini loh maksudnya, berapapun nilai x yang dimasukkan sini, karena dia pangkat 2, nanti pasti positif. Jadi semuanya positif, tapi kecuali 1 itu sendiri. Jadi makanya satunya ini nggak positif, semua positif. Ya, semua daerah di bilangan apapun tuh positif, x-nya berapapun dia positif nilainya. Cuma kecuali x-nya 1 gitu. Nah, maka HP-nya adalah irisannya, irisan antara ini dan ini, berarti ya ini kan. Nah, jadi irisannya kayak gini, nanti min 4, ini 2, baru ini tadi posisinya 1. Nah, otomatis kan irisannya adalah yang ini. Nah, berarti HP-nya adalah x lebih dari 2 atau x kurang dari min 4, x anggota bilangan real. Jadi seperti itu ya, mudah saja. Oke, selamat bekerja, semoga bisa karena ini hanya mengulang saja. Ini les terakhir kita di semester ini, nanti akan kita lanjutkan di semester depan. Oke?